Kita sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas dari yang namanya persoalan kehidupan, karena kita harus berinteraksi pada manusia. Oleh sebab itu, ketika terjadi sesuatu yang dapat menyebabkan konflik, maka kita harus mengetahui dan waspada penyebabnya apa, dan jangan sampai berujung pada sesuatu yang lebih membahayakan lagi. Yang pertama, penyebab dari konflik itu adalah perbedaan perasaan. Yang satu, si A punya perasaan yang mudah tersinggung, sedangkan si B mempunyai perasaan yang asal bicara tidak mempertimbangkan perasaan dari apa yang akan dirasakan orang, dan ada yang perasaannya cuek, dan sedangkan ada juga yang perasaannya itu peduli. Jadi bagi orang yang tidak memahami karakter, karena ada bermacam-macam bentuk perasaan manusia, maka maunya pasti ingin dimengerti. Bagi orang yang penyayang, biasanya dia akan paham kalau ada orang yang cuek. Tetapi bagi orang yang egois, perasaannya mau menang sendiri, maka biasanya dia akan marah dengan orang yang cuek. Disitulah kita harus dapat mengetahui bahwa perasaan orang berbeda-beda. Kita harus mampu beradaptasi dan memaklumi jika memang dia memiliki perasaan yang berbeda dengan kita. Yang kedua, perbedaan kepentingan. Kita ketika punya prinsip ingin mementingkan dunia, sedangkan teman kita lebih mementingkan akhirat, maka di situ juga akan memicu konflik. Karena yang satu maunya dunia meskipun menghalalkan segala cara, sedangkan yang satunya lagi disaring, mana yang baik dilakukan, yang tidak baik ditinggalkan. Kemudian adanya perbedaan latar belakang. Didikan orang tua, pengalaman orang tua mempengaruhi tindakan seorang anak. Ketika pendidikan di rumah tidak baik, kalau di sekolah pendidikannya baik, maka bisa saja akan baik-baik saja. Tetapi ketika dua-duanya tidak baik, pendidikan di rumah maupun di sekolah, itu juga akan menyebabkan konflik. Dan kemudian kita juga harus tahu, setelah kita waspada dengan penyebab itu semua sehingga kita tidak mau melakukan konflik dengan seseorang, bisa jadi orang yang melakukan konflik pada kita. Jadi kita harus mempersiapkan mental juga, itu namanya ada mental budaya kemarin ya, bahwa mental budaya itu adalah orang yang memiliki keseimbangan pribadi, bukan hanya memiliki kekuasaan. Jadi harus bisa seimbang, harus memiliki kecerdasan bukan hanya dari sisi kognitif, namun juga afektif dan juga psikomotorik. Jadi dia mampu memiliki sikap yang baik, bukan hanya kecerdasan yang dia punya. Jadi ketika kita sudah memahami itu, maka adapun datang konflik ke kita yang menyerang kita, yang menjadi sumber provokator yang dilakukan oleh orang lain, kita dapat sabar dan kita bisa bersaing secara sehat. Maka yang namanya konflik juga menyebabkan dampak positif. Yang pertama adalah prestasi. Nah, di sini prestasi dapat dimenangkan oleh orang yang memang baik, maka dia akan murni menangnya, berprestasinya, dan ada juga yang dimenangkan oleh orang yang tidak baik, artinya tidak murni, dia bisa saja melakukan berbagai cara. Jadi kalaupun kita menang dalam hal konflik, maka menanglah dalam hal bijak, bukan
egois yang dapat merugikan orang lain. Yang kedua, dampak positif dari konflik itu adalah kita mampu bermuhasabah. Kita jadi tahu kenapa sih bisa seperti ini, mungkin dulu ada kesalahan kita, atau ini cara Allah menghapus dosa kita. Kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dan yang ketiga, kita jadi merasakan hikmah, karena di balik konflik pasti akan ada hikmah kalau kita mau menjadi sosok yang soleh dan soleha, sehingga semakin menginspirasi, semakin menjadi teladan, begitu ya. Karena banyak orang yang menyelesaikan konflik berujung pada masuk ke sel karena emosional, terus ada yang masuk ke kuburan karena putus asa, bunuh diri, ada yang masuk ke rumah sakit jiwa ya karena dia stres, terlalu memikirkan masalah, dan ada yang masuk ke pesawat, dia pergi menjadi sosok motivator yang keliling Indonesia, mungkin keliling dunia, dan bahkan dia bisa naik pesawat untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima, naik haji. Enak ya. Jadi konflik itu ada kalanya kita yang memicu dan kita yang akan mendapatkan dampak negatifnya. Dampak negatifnya apa? Yang pertama, tentunya menjadi pertengkaran, menjadi permusuhan, dan juga yang ketiga itu menghambat kerjasama. Tetapi kalau memang kita bukan sosok yang memulai, tidak masalah ya, tidak ketika terhambat kerjasama dan pertengkaran itu kita redam mungkin ketika kita bisa lebih melakukan negosiasi ataupun mediasi, dan juga mengalah, berusaha dan berdoa untuk tetap menjadi pribadi yang lebih sabar dan tabah. Pasti akan ada jalan yang Allah berikan dengan beribadah, sholat, tahajud, terus bersedekah. Semoga dapat membuat diri kita jauh lebih kuat meskipun konflik atau persoalan belum selesai. Jadi setelah kita mengetahui tadi ada dampak positif dan juga dampak negatif, penyebabnya juga kita sudah mengetahui, maka kita pun akan mampu menjadi sosok yang berfungsi di masyarakat, menjadi sosok yang tidak membuat suatu kekacauan, dan itulah yang diharapkan ya, dapat menjadi sosok yang bermanfaat. Kalaupun mau konflik, karena kita semua tidak sempurna ya, konfliklah satu arah, jangan banyak cabang yang akhirnya nanti merepotkan kita sendiri. Contoh konflik yang melibatkan banyak cabang adalah ketika misalnya kalian sudah pengen menikah tetapi tidak mampu bagaimana caranya mendapat restu dari orang tua, akhirnya ada yang hamil di luar nikah. Nah itu melibatkan banyak konflik dari perempuan, apakah dari laki-laki juga ya, orang tua sesama orang tua, dan pasti akan ada aja konflik yang merepotkan. Jadi kalau memang mau nikah baik-baik, jangan dengan cara pacaran ataupun kecelakaan. Begitu juga misalnya ketika kita ingin bercerai karena tidak mau lagi dengan pasangan kita, maka diurus baik-baik. Setelah benar-benar keluar surat pisahnya, baru kemudian kita melangkah ketika kita ingin menemui sosok idaman kita, atau ketika kita ingin mengganti pasangan kita dengan yang lebih baik lagi. Jadi konflik hanya satu arah saja, yang tersakiti hanya satu arah saja. Tetapi ketika kita melakukan sesuatu yang tidak paham bahwa konflik itu akan menyebar kemana-mana, bahkan menjadi ujaran kebencian nantinya, karena banyak yang tidak suka, mungkin kita tokoh masyarakat apalagi ya, maka bisa saja orang-orang yang memiliki sifat seperti ini akan melakukan pakai acara selingkuh gitu ya. Akhirnya apa? Selingkuhnya kalau misalnya sama yang gadis lajang nggak masalah, sama istri orang, sama suami orang, akhirnya bertengkarlah suami orang dengan istri orang. Begitu ya konfliknya. Dan berujung lagi misalnya nikah diam-diam. Akhirnya konflik
antara kita dengan orang lain. Jadi akan banyak hal-hal yang ketika kita tidak memikirkan dan dampak konflik di belakangnya. Oleh sebab itu, kalian yang sudah kuliah, kalian yang sudah mahanya siswa dan yang sudah diarahkan, berhati-hatilah bertindak. Jangan hanya memikirkan akal, tapi pikirkanlah iman. Jangan hanya memikirkan konflik itu akan menyebabkan dampak positif, tetapi pikirkan konflik akan menyebabkan dampak negatif. Tidak ada hal yang menyebabkan hikmah ketika kita yang memulai kesalahan, ketika kita yang memulai dosa, tetapi ketika kita yang menjadi korban, insya Allah akan ada saja hikmahnya. Maka tetaplah menjadi orang yang baik.